Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Teras Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang sering terjadi pada bacaan basmalah, pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun sebelum itu silahkan subscribe, like dan komen untuk informasi lainnya. Baik, langsung saja. Nah, ini lafadznya. Ini disebut bacaan panggilannya disebut dengan basmalah. Seperti alhamdulillah itu sebutannya hamdalah. Kemudian kalau la haula wala quwwata illa billah itu hauqalah. Nah, ini disebutnya basmalah. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kesalahan yang sering muncul pertama itu adalah di huruf sin. Di huruf sin yang sukun. Nah, seringkali beberapa orang gitu ya, sebagian membaca huruf sin ini dengan cara dipantulkan. Dengan cara dipantulkan seperti qalqalah gitu ya. Jadi bacanya bisa. Nah, ya. Bisa itu kan berarti memantulkan. Nah, di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan tawallud gitu ya. Jadi melahirkan suara baru. Dari kata tawallada itu melahirkan bunyi baru yang seharusnya tidak ada. Mestinya bunyinya bismi, bismi, bismi. Jangan bisa, bisamil, bisa. Itu adalah tawallud gitu ya, dan itu tidak boleh di dalam bacaan ini. Jadi bacanya bismillah gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi pada huruf sin yang sukun sering muncul bacaan tawallud dipantulkan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu pada bacaan panjang mad tabi'i atau mad asli pada lafdzul jalalah dan pada lafadz ar-Rahman. Nah, kesalahannya biasanya muncul dengan cara memanjangkan lebih dari 2 harokat mad tabi'i pada 2 lafadz ini, pada lafadz Allah dan pada ar-Rahman. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti sudah lebih dari ketentuan mad tabi'i yang mestinya panjangnya cuma 2 harokat saja, 2 ketukan saja. 2 harokat itu adalah ukurannya seperti kita membaca ukuran 2 huruf saja, gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang. Kita akan terasa ya, satu bacaan itu lebih dari 2 itu akan terasa gitu ya. Bismillahirrahman itu sudah lebih gitu ya. Maka yang pas itu begini. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi cukup 2 saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya maksud saya, yaitu pada huruf ra yang tasydid. Nah, ini ada 2 sebenarnya kesalahannya ya yang sering muncul. Yang pertama itu seringkali salah dalam menempatkan tasydid pada huruf ra gitu ya. Atau kadang-kadang tasydidnya hilang. Misalnya begini. Bismillahirrahman. Nah, itu kan berarti menghilangkan tasydid atau salah menempatkan tasydid pada huruf ra. Mestinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi apa namanya? Penempatan ro yang salah. Nah, makanya harus tepat. Jangan sampai kita keliru dalam menempatkan tasydidnya ro. Kemudian masih di ro, kesalahan lainnya pada huruf ini biasanya pada sifat takrir ro yang berlebihan. Jadi memang ro itu salah satu sifatnya dia punya sifat takrir, artinya getar gitu ya, getar gitu. Itu tuh sifat khusus huruf ro yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, sifat getar. Nah, cuma kadang-kadang sifat getar yang dipraktekkan oleh sebagian orang itu berlebihan takrirnya. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu takrirnya ro itu berlebihan gitu ya. Baik yang di Ar-Rahman maupun di Ar-Rahim. Jadi cukup getarannya itu ya 2 3 saja. 2 sampai 3 gitu ya maksud saya. Jadi jangan berlebihan. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi cukup getarannya 2 sampai 3 saja, jangan berlebihan gitu ya. Nah, ini yang keempat gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu pada huruf H gitu ya. Nah, huruf H di sini sering dibaca kasrohnya tidak dibaca sempurna. Jadi kadang-kadang dibaca mirip imalah gitu ya, miring. Jadi miring antara fathah dengan kasroh. Jadi dia tidak dibaca kasroh, kurang kasrohnya gitu ya. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, itu berarti hak kasrohnya tidak sempurna karena bukan itu belum kasroh. Tapi itu seperti imalah him gitu ya. Nah, ini sering kadang-kadang kalau kita bacanya buru-buru itu kurang sempurna baca kasrohnya. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Him, him. Jangan him. Nah, itu ya. Nah, jadi harus kasrohnya betul-betul jatuh. Jadi bukan miring, imalah gitu ya. Antara fathah dengan kasroh, tapi benar-benar kasroh him gitu ya. Nah, jadi cara bacanya yang betul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian bacaan Bismillah. Semoga ini bisa membantu kita untuk bisa membaca lafaz basmalah dengan baik dan benar. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.